warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Santi dengan NPM 191110013. Materi yang pertama yaitu merawat hewan. Teman-teman ada yang tahu nggak bagaimana caranya merawat hewan? Teman-teman, simak tata caranya ya. Yang pertama yaitu dibuatkan kandang yang memadai. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan kandang tersebut. Yang ketiga, kita selalu memberikan makan dan minuman secara beraturan. Yang keempat, kita selalu membersihkan atau memandikan hewan atau ayam tersebut agar tetap selalu sehat dan bersih. Dan jangan lupa ya teman-teman, jika ayam sakit, kita harus cepat-cepat membawa ayam tersebut ke dokter hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Indra Arsanti dengan NPM 19111000015. Materi yang pertama yaitu bagian-bagian tubuh ayam. Setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Seperti apa? Seperti tumbuh, yang kedua seperti bergerak, yang ketiga seperti bernafas, yang keempat seperti berkembang biak, dan yang terakhir peka terhadap rangsangan. Dapat dilihat dari contohnya cara bergerak. Manusia itu berjalan menggunakan kaki, kemudian ikan itu bergerak menggunakan sirip dan ekor, dan burung terbang menggunakan sayapnya. Ternyata tidak hanya cara bergeraknya saja teman-teman, ternyata cara bernafasnya juga bermacam-macam. Kita lihat contohnya, manusia bernafas menggunakan paru-paru, serangga bernafas menggunakan trakea, ikan bernafas menggunakan insang, dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Yuk teman-teman, kita uraikan beberapa bagian-bagian tubuh ayam. Yang pertama ada sistem otot. Yang kedua ada sistem rangka. Yang ketiga ada sistem peredaran darah. Yang keempat ada sistem pernafasan. Yang kelima ada sistem pencernaan. Yang keenam ada sistem saluran urin. Dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Sudah cukup jelas belum teman-teman? Ternyata banyak ya bagian-bagian tubuh dari ayam. Oke lanjut, materi yang kedua yaitu pertumbuhan ayam. Nah teman-teman, ada tidak yang sudah pernah memelihara ayam? Oh iya teman-teman, udah pada tahu belum bagaimana siklus atau daur hidup ayam? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Daur hidup ayam yang pertama. Tahap pertama yaitu telur atau zigot. Jadi, telur merupakan senyawa organik yang mengandung zigot. Kemudian zigot itu akan berubah menjadi embrio. Dan embrio itu nantinya akan menetas. Yang umumnya, proses atau masa pengeraman telurnya itu berlangsung selama 21 hari. Oke teman-teman, kita ke tahap kedua, yaitu anak ayam. Jadi, setelah embrio tadi menetas, nah, jadilah anak ayam. Anak ayam ini sangat memerlukan tempat dan suhu yang terjaga kehangatannya. Dan anak ayam dapat dilihat jenis kelaminnya ketika ia sudah berusia minimal 3 hari. Baik teman-teman, kita lanjut ke tahap 3 dan sekaligus tahap yang terakhir, yaitu ayam dewasa. Pada tahap ini, seekor ayam betina itu sudah bisa dibuahi karena memiliki sel telur yang cukup di dalam tubuhnya. Biasanya, ini berumur 7-8 bulan. Materi yang selanjutnya yaitu tempat hidup ayam. Jadi, ayam itu hidupnya di darat ya teman-teman. Kita bisa menemukan ayam dimanapun. Di padang rumput, di peternakan juga bisa. Di padang rumput, biasanya kita melihat banyak ayam yang berkeliaran di padang rumput, di kebun, kemudian di lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya, kita bisa menemukan ayam di peternakan karena banyak peternak-peternak yang memiliki bisnis unggas. Yuk teman-teman, kita simak video berikut ini. Materi yang selanjutnya yaitu mengelompokkan makhluk hidup.
Yang pertama yaitu ada berkembang biak makhluk hidup. Teman-teman, apa sih itu berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Jadi, ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, makhluk hidup yaitu tumbuh. Hewan itu tumbuh semakin tinggi, semakin besar. Seperti anak ayam yang segini, dia kelamaan akan seperti induknya. Yang ketiga yaitu penutup tubuh berupa bulu. Nah, jadi ayam ini memiliki bulu yang rapih dan bagus. Fungsinya, bulu ini untuk melindungi kulit dari cuaca dingin dan panas. Yang keempat yaitu hewan pemakan segala. Nah, ayam ini juga termasuk salah satu hewan yang pemakan segala, atau bisa disebut dengan omnivora. Contohnya seperti jagung, beras, cacing, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Juwita, NPM 191111000383. Di sini saya akan menjelaskan bagian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yuk kita simak aja yuk videonya. Baik, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3 ya. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, yang ketiga ada omnivora. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu ada herbivora. Herbivora ini merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada karnivora. Karnivora ini hewan pemakan daging. Yang terakhir ada omnivora. Omnivora ini merupakan hewan pemakan segalanya. Bisa dia pemakan biji-bijian, pemakan tumbuhan, maupun memakan daging. Kelompok kami kan membahas tentang hewan. Jadi ayam ini termasuk ke dalam penggolongan hewan yang omnivora. Mengapa? Karena ayam ini dia termasuk pemakan biji-bijian, bisa, pemakan tumbuhan juga bisa, dan pemakan daging juga dia bisa. Yang kedua yaitu ada daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan itu? Jadi di sini akan membahas tentang daur hidup ayam. Daur hidup ayam itu apa sih? Daur hidup ayam itu merupakan pertumbuhan ayam dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa itu sampai memiliki perubahan fisik, seperti bulunya itu mengalami perubahan warna. Itu merupakan salah satu ciri perubahan fisik dari ayam. Untuk lebih jelasnya yuk kita simak siklus dari daur hidup ayam. Tahap yang pertama yaitu zigot atau telur. Zigot atau telur ini biasanya itu dierami oleh induknya selama kurang lebih 21 hari. Tahap kedua yaitu anak ayam. Setelah dierami oleh induknya 21 hari tadi, kemudian ayam itu menetas menjadi anak ayam. Selanjutnya setelah menetas, anak ayam itu membutuhkan suhu yang hangat. Maka ayam tersebut selalu berada di bawah induknya agar mendapatkan tempat yang hangat. Kemudian setelah anak ayam itu kira-kira berusia 3 atau 5 hari, ayam tersebut akan memiliki perubahan fisik. Seperti ayam itu memiliki sehingga ayam tersebut dapat berubah warna bulu sayapnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tahap ketiga, yaitu ayam dewasa. Setelah melewati tahap
anak ayam. Selanjutnya memasuki tahap ayam dewasa. Ayam dewasa ini sudah memasuki masa reproduksi pertama kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Desfitri Nadia dengan NPM 19111000006. Oke, kita akan membahas materi mengenai sistem pernapasan pada hewan, yaitu pada ayam. Sebelumnya nih, teman-teman udah ada yang tahu belum sih sistem pernapasan pada ayam itu apa saja? Ya, sistem pernapasan pada ayam yaitu ada 5: hidung, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, dan juga paru-paru. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum sih fungsi dari saluran pernapasan? Ya, bener banget. Fungsi saluran pernapasan yaitu menyediakan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, dan pengaturan suhu tubuh. Oke, kita bahas 5 sistem pernapasan pada ayam. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah awal dari saluran pernapasan. Tidak hanya ayam, tetapi manusia pun jika ingin bernapas itu melalui hidung. Yang kedua ada laring. Laring ini terletak di dekat dengan trakea. Jadi udara yang masuk sebelum ke trakea, maka dia akan masuk terlebih dahulu ke laring. Buat teman-teman, fungsi dari laring, apakah ada yang tahu? Oke, fungsi laring adalah untuk mencegah benda-benda asing selain udara yang masuk ke dalam pernapasan. Nah, itu adalah fungsi laring. Perlu diingat ya. Yang ketiga adalah trakea. Nah, setelah memasuki laring, maka udara akan masuk ke dalam trakea. Untuk teman-teman, apakah ada yang tahu lagi fungsi dari trakea itu apa? Oke, fungsi dari trakea adalah menyalurkan udara ke bronkus yang akan diteruskan ke dalam paru-paru. Jadi itu tadi ya adalah fungsi dari trakea. Yang keempat ada bronkus dan bronkiolus. Kalau mendengar-dengar tentang bronkus dan bronkiolus, menurut pendapat teman-teman, apakah bronkus dan bronkiolus itu sama atau berbeda? Oke, banyak dari kita yang mengira jika bronkus dan bronkiolus itu sama, tapi nyatanya itu adalah saluran yang berbeda dan mempunyai fungsi juga yang berbeda. Bronkus mempunyai fungsi ganda, yaitu adalah memastikan kualitas udara yang masuk dan mematikan bakteri pembawa penyakit yang akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, jika fungsi dari bronkiolus itu adalah untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan juga keluar. Nah, jadi itu tadi ya bedanya antara bronkus dan bronkiolus. Jadi jangan salah, bronkus dan bronkiolus itu berbeda. Yang kelima ada paru-paru. Jadi paru-paru ini berfungsi untuk mengubah udara yang masuk menjadi oksigen dan mengeluarkannya menjadi karbon dioksida. Oke, jadi itu tadi adalah sistem pernapasan pada ayam. Ada 5. Yang pertama ada hidung, kedua laring, ketiga trakea, keempat bronkus dan bronkiolus, dan yang kelima adalah paru-paru. Diingat ya. Oke, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya, yaitu mengenai adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi, ada yang tahu nggak sih apa sih itu adaptasi morfologi? Oke, intinya saja adaptasi morfologi yaitu adalah adaptasi atau penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai adaptasi morfologi pada ayam. Adaptasi morfologi pada ayam itu terletak di kaki dan juga paruhnya. Ada yang tahu kan gimana sih bentuknya kaki ayam dan juga paruh pada ayam? Oke, yang pertama ada kaki ayam. Selain untuk berjalan, apa sih kegunaan kaki pada ayam? Oke,
untuk berjalan, kaki ayam itu digunakan untuk mengais makanan yang ada di tanah. Jadi, cakar yang ada pada kaki ayam itu digunakan untuk mencari makanan yang tertimbun di dalam tanah. Contohnya, saat mereka menggali-gali untuk mencari cacing. Nah, itu mereka menggunakan cakarnya. Nah, dengan cakarnya itu, maka ia akan lebih mudah dalam mencari makanan yang tertimbun di dalam tanah. Dan yang kedua itu adalah paruh yang terdapat atau mulut ayam ya, paruh ayam. Nah, itu adalah digunakan untuk mematuk makanan yang berupa biji-bijian ataupun serangga-serangga kecil. Biji-bijiannya bisa seperti jagung, beras ataupun buah-buahan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang serangga. Serangga itu bisa berupa semut, rayap, ataupun cacing. Oke, itu tadi adalah adaptasi morfologi pada ayam, yaitu ada di kakinya dan juga ada di paruhnya. Ciri khusus hewan. Ayam sering dijadikan sebagai hewan peliharaan oleh warga. Hewan ini sangat mudah dijumpai. Biasanya ayam bisa ditemukan di daerah pemukiman warga, peternakan, kebun, dan hutan. Hal ini dikarenakan hampir semua orang memelihara ayam. Nah, ayam memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu tergolong hewan omnivora dan termasuk hewan unggas. Ayam terdiri dari dua yaitu ayam jantan dan ayam betina. Ciri-ciri ayam betina yaitu memiliki jalu yang lebih pendek, ukuran fisik lebih kecil, dan memiliki ekor yang pendek. Selanjutnya, ciri-ciri ayam jantan memiliki jalu yang lebih panjang, memiliki ukuran yang lebih besar, dan mempunyai bulu ekor yang panjang. Pemanfaatan ayam oleh manusia. Yang pertama, bisa dijadikan masakan atau bisa kita makan. Yang kedua, dapat menurunkan berat badan. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme tubuh kita. Usaha yang dilakukan untuk mencegah kepunahan ayam. Nah, agar ayam dapat hidup dengan baik dan tidak adanya kepunahan, maka kita harus memelihara dengan baik. Memelihara yaitu salah satunya dengan menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit. Untuk mencegah penyakit tersebut, kita bisa membersihkan kandang ayam.